Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua pralansia dan lansia di seluruh Indonesia. Di usia senja, kita bukan berhenti bergerak, justru saatnya menjaga tubuh tetap aktif, sehat, dan bahagia. Hari ini kita bahas penyakit yang banyak dialami tapi sering diremehkan, radang sendi atau arthritis. Banyak orang berpikir nyeri lutut, kaku di jari, atau sulit bangun dari duduk hanyalah tanda tua. Padahal bisa jadi itu peringatan tubuh bahwa sendi sedang rusak. Simak video ini sampai habis ya, karena di akhir nanti kita akan bahas juga buah dan sayur yang sangat baik untuk radang sendi, serta cara alami agar sendi tetap lentur dan sehat tanpa obat kimia. Mari sama-sama belajar, demi masa tua yang kuat, bukan masa tua yang sakit-sakitan. Radang sendi atau arthritis adalah salah satu gangguan paling sering menyerang lansia. Kata arthritis sendiri berasal dari bahasa Yunani, arthro yang berarti sendi, dan itis yang berarti peradangan. Artinya, arthritis adalah peradangan pada sendi. Sendi berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang agar kita bisa bergerak. Ketika sendi meradang, cairan pelumas di dalam sendi berkurang, tulang bergesekan, menimbulkan nyeri, bengkak, dan kekakuan. Ada lebih dari 100 jenis arthritis, tetapi yang paling umum pada lansia adalah, pertama, osteoarthritis akibat osnya tulang rawan sendi karena usia. Kedua, rheumatoid arthritis akibat sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendi. Ketiga, gout arthritis asam urat akibat penumpukan kristal asam urat di sendi. Banyak lansia yang menganggap nyeri sendi itu hal wajar karena tanda sudah tua. Padahal tidak, radang sendi bisa dicegah, dikendalikan, bahkan diperbaiki dengan gaya hidup dan pola makan yang sehat. Penyebab utama radang sendi antara lain, penuaan elastisitas tulang rawan berkurang, kelebihan berat badan menekan sendi terutama di lutut dan pinggul, kurang gerak membuat sendi kaku dan lemah, kurang asupan vitamin D, kalsium, dan kolagen alami, makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, dan makanan laut tertentu. Gejalanya biasanya muncul perlahan, nyeri ketika berjalan atau naik tangga, bengkak dan hangat di sekitar sendi, kaku setelah duduk lama atau bangun tidur, bunyi krek-krek saat menggerakkan sendi. Jika dibiarkan, sendi bisa bengkok, sulit digerakkan, bahkan menyebabkan cacat permanen. Namun, kabar baiknya, tubuh manusia punya kemampuan memperbaiki diri jika diberi asupan yang tepat dan dijaga dengan pola hidup sehat. Itulah sebabnya video ini dibuat agar pralansia dan lansia tahu cara alami menjaga sendi agar tetap kuat, lentur, dan tidak nyeri. Radang sendi bukan sekadar masalah tulang, tapi masalah kualitas hidup. Bayangkan seorang kakek yang dulu rajin berkebun, kini tidak bisa lagi jongkok menanam karena lututnya nyeri. Atau seorang nenek yang dulu rajin menyiapkan makanan, kini sulit memotong sayur karena jari-jari terasa kaku. Inilah yang membuat banyak lansia menjadi pasif, murung, dan mudah stres. Secara ilmiah, arthritis menyebabkan peradangan kronis di sendi. Zat yang disebut sitokin dan radikal bebas merusak jaringan sendi secara perlahan. Maka dibutuhkan makanan yang kaya antioksidan, vitamin C, E, dan omega 3 yang bisa menekan peradangan. Selain makanan, olahraga ringan sangat penting. Contohnya, jalan kaki pagi 20 menit, senam sendi atau yoga lansia, berendam air hangat, pijatan lembut dengan minyak kelapa atau minyak zaitun, dan yang tak kalah penting, pola tidur cukup dan emosi stabil. Karena stres juga bisa memperparah peradangan dalam tubuh. Mari kita dengar kisah Pak Umar, seorang lansia 73 tahun dari Barelang. Dulu beliau kuat, rajin kerja, bahkan sering membantu tetangga angkat galon air. Tapi perlahan lututnya mulai sakit, terutama pagi hari. Awalnya beliau kira karena masuk angin, tapi lama-lama, kakinya bengkak dan sulit ditekuk. Berobat ke dokter, diberi obat pereda nyeri tapi hanya meredakan sementara. Akhirnya, Pak Umar mulai mencoba cara alami. Setiap pagi beliau minum air hangat dengan perasan jeruk nipis dan sedikit madu. Siangnya makan ikan laut yang kaya omega 3. Malamnya sebelum tidur minum air rebusan jahe dan kunyit. Selain itu, beliau menambah buah-buahan yang kaya antioksidan dan mengurangi daging merah. 3 bulan berjalan, hasilnya luar biasa, lututnya mulai ringan, bengkak berkurang, tidur lebih nyenyak. Pak Umar berkata, ternyata tubuh ini bisa sembuh sendiri, asal kita bantu dengan yang alami. Jangan tunggu sakit parah baru berubah.
Cerita Pak Umar menggambarkan bahwa radang sendi bisa dikendalikan tanpa tergantung obat kimia, asal pola makan dan gaya hidup diperbaiki. Buah adalah obat alami paling mudah didapat untuk melawan radang sendi. Berikut buah terbaik untuk lansia. Pertama, nanas mengandung enzim bromelain yang mampu mengurangi bengkak dan nyeri sendi. Kedua, jeruk dan lemon kaya vitamin C, membantu produksi kolagen untuk menjaga kelenturan tulang rawan. Ketiga, pepaya kaya vitamin A, C, dan enzim papain yang membantu regenerasi jaringan sendi. Keempat, blueberry, stroberi tinggi antioksidan antocianin yang menekan radikal bebas. Kelima, alpukat-pokat sumber lemak sehat dan vitamin E yang melindungi sendi dari kerusakan. Keenam, apel dan pisang menjaga keseimbangan kalium dan magnesium, membantu sendi tetap elastis. Ketujuh, semangka dan kelapa muda membantu hidrasi, mengurangi asam urat, dan membersihkan toksin dari tubuh. Buah sebaiknya dikonsumsi segar setiap hari, bukan jus kemasan, karena gula tambahan justru bisa memperburuk peradangan. Sayur juga memainkan peran penting dalam melawan radang sendi. Beberapa sayur terbaik untuk lansia dengan arthritis. Pertama, brokoli mengandung sulforafan yang mencegah kerusakan sendi. Kedua, bayam dan kangkung tinggi zat besi dan kalsium untuk memperkuat tulang. Ketiga, wortel dan labu kuning kaya beta-karoten dan vitamin A, menjaga kekuatan tulang rawan. Keempat, kubis dan sawi membantu detoks alami pada sendi. Kelima, tomat dan seledri mengandung antiinflamasi alami. Keenam, jahe, kunyit, dan serai meski termasuk rempah, ketiganya sangat kuat sebagai pengurang nyeri sendi alami. Disarankan untuk mengonsumsi sayur dalam bentuk rebusan atau kukus, bukan digoreng, agar nutrisinya tetap terjaga. Radang sendi pada lansia bukanlah kutukan usia, tapi hasil dari gaya hidup bertahun-tahun. Dengan perubahan kecil seperti menjaga berat badan, rajin gerak, tidur cukup, mengonsumsi buah dan sayur alami, tubuh bisa memperbaiki sendi yang rusak sedikit demi sedikit. Obat kimia bisa membantu sesaat, tapi makanan dan pola hidup sehat menyembuhkan selamanya. Radang sendi bukan akhir dari aktivitas lansia. Justru itu tanda untuk mulai berubah. Tubuh lansia masih bisa kuat, asal diberi kesempatan untuk pulih secara alami. Pola makan sehat, olahraga ringan, dan pikiran positif adalah kunci utama. Bagi pralansia usia 40-50 tahun, sekaranglah waktu terbaik untuk mencegah radang sendi. Jangan tunggu nyeri datang. Mulailah dari hari ini ganti makanan, kurangi gorengan, perbanyak buah, minum air putih, dan jaga senyum. Kita semua ingin masa tua yang aktif, mandiri, dan bahagia, bukan yang penuh keluhan dan ketergantungan obat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk semua pralansia dan lansia di seluruh Indonesia. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, teman, dan tetangga, agar semakin banyak yang sadar pentingnya menjaga sendi sejak dini. Klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar tidak ketinggalan video sehat lainnya. Ingat, sehat itu bukan because muda, tapi karena kita mau menjaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu.